Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 31 Juli 2024 yang dimana ini adalah hari yang penting. Jadi tolong disimak baik-baik. Oke? Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Ya. Oke, sekarang adalah tanggal 31 hari Rabu. Dan ini adalah penutupan monthly candle XAUUSD. Dan nanti subuh kita ada berita tentang FOMC. Oke, jadi harap diperhatikan supaya kalian bisa tahu sekiranya nanti market bakal kemana. Oke, sebelum itu saya bahas dulu sedikit untuk fundamentalnya sedikit ya untuk kemarin. Kemarin sebenarnya dari segi consumer confidence dan juga JOLTS itu positif bagi USD sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari jumlah lowongan pekerjaan yang dibuka itu sebenarnya mengalami kenaikan ya. Campur sih dia, ada yang naik kemudian turun gitu kan. Cuman kemarin ya market memang sedang mengantisipasi FOMC saat ini. Walaupun ini data kemarin itu positif semua bagi USD, dan kalau kita lihat pergerakan di gold kemarin itu sekilas doang ya di sini. Market naik kemudian turun, tapi market kemudian reverse naik ya, karena ini market untuk lebih prefer memperhatikan untuk berita pada hari ini. Untuk hari ini sebelum FOMC kita ada berita tentang ADP non-farm ya, yang diikuti oleh ada employment cost index dan juga pending home sales. Jadi dari segi ADP non-farm ya, untuk ADP sendiri diperkirakan nanti malam akan keluar, diperkirakan mana dia ADP-nya ya. ADP employment diperkirakan akan flat di sekitaran 150.000 atau turun sedikit ke 140.000. Jadi untuk ADP employment di sini saya expect-kan untuk lebih rendah atau memang standar sesuai ekspektasi ya. Kemudian untuk dari segi employment cost-nya di sini akan turun sedikit ya. Di sini ada wage-nya, kemudian ada indeksnya, itu diperkirakan turun semua dari 1,2 ke 1%. Kemudian ada pending home sales. Pending home sales di sini diperkirakan akan positif sedikit. Tapi menurut saya sih ini positifnya tidak akan terlalu gimana-gimana ya. Seperti yang kalian tahu, new home sales-nya aja jumlah penjualan rumah baru aja berkurang. Apalagi jumlah penjualan rumah yang sudah ada ya. Kalau new home sales kan berarti rumah yang baru dibangun yang dijual. Kemudian kalau pending home sales adalah rumah yang sudah ada ataupun rumah bekas orang itu dijual lagi. Ya walaupun mungkin ibaratnya kayak ini second ya, rumah second bahasanya gitu. Tapi tetap aja rumah baru aja jarang dilirik, apalagi rumah yang second gitu ibaratnya. Tapi kalau dilihat dari data yang di sini sih ekspektasinya jauh sekali beda ya. Ini dari month of month-nya minus 0,2 ke 0,8%. Kemudian yang year on year dari minus 6 ke minus 0,2. Jadi untuk pending home sales saya pribadi ini akan keluar masih minus. Ya, jadi nggak akan kaget kalau keluarnya masih minus karena ya sekali lagi sektor properti ataupun perumahan itu masih belum bagus kalau ingin dibeli karena ya suku bunga yang tinggi, pinjaman bank juga susah, juga tinggi dan sebagainya. Maka itu berpengaruh terhadap penjualan rumah itu sendiri. Oke? Oke, jadi sekilas itu untuk nanti malam. Kemudian dini hari ya. Dini hari kita untuk masalah suku bunga dari The Fed Interest Rate Decision tidak akan ada pemotongan suku bunga so far ya. Sejauh ini tidak ada rencana untuk pemotongan suku bunga nanti malam. Tapi kalau ngide FOMC-nya ataupun Jerome Powell ngide tiba-tiba cut 25 gitu kan. Wah, itu market benar-benar bakal shock gila-gilaan. Ya literally bakal shock, bakal menggila. Tapi kayaknya sih Jerome Powell nggak bakal segoblok itu sih untuk bisa membuat market shock, itu kayaknya nggak mungkin sih. Tapi nggak tahu kan, siapa tahu beliau ngide tiba-tiba aja sudah dianalis, para institusi juga sudah bilang tidak akan ada pemotongan suku bunga, tapi tiba-tiba keluar data jebret
5,25. Wah, itu langsung USD bisa parah gila-gilaan, gold terbang gila-gilaan, major pair terbang semua, USD pair yang ada USD depannya itu drop semua. Tapi kayaknya sih nggak mungkin sih ya. Nggak mungkin sih Jerome Powell yang sudah menjabat sebagai ketua The Fed itu melakukan hal sekonyol itu sih, kayaknya nggak mungkin sih. Ya, untuk dari suku bunga, oke, ini flat ya, suku bunga bakal flat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pada saat press con. Oke, pada saat press con. Karena untuk saat ini, untuk suku bunga di Amerika diperkirakan hanya akan ada 2 kali pemotongan suku bunga, yaitu di bulan September dan di bulan November, yaitu pada saat kayaknya setelah pemilu. Setelah pemilu kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga, dan kemudian di bulan September. Oke, itu rencananya. Ini market sudah mengekspektasikan, sudah memberikan persentase bahwa nanti di bulan September dan juga di bulan November ada pemotongan suku bunga sebanyak sama-sama 25 basis point, September 25, November 25. Nah, nanti kita akan lihat pada saat press con apa yang akan dibicarakan oleh Jerome Powell. Oke, jadi sekarang harap dicatat dulu. Ini jika ada Jerome Powell mengatakan bahwa untuk pemotongan suku bunga kita akan melihat data by data dan kita akan melihat keberlanjutan apakah memang diperlukan adanya pemotongan suku bunga atau tidak. Ya, jika ada kata-kata tersebut, maka itu menjadi kata-kata yang hawkish bagi USD. Ya, karena suku bunga masih belum pasti akan dipotong. Oke, itu menjadi data yang hawkish. Kemudian kalau ada nada seperti ini, untuk pemotongan suku bunga kemungkinan akan ada di tahun ini, menjelang akhir tahun, mungkin bahasanya di kuarter terakhir di bulan 2024. Nah, jika ada nada tersebut berarti itu akan menjadi nada dovish karena sudah mengisyaratkan resmi bahwa Jerome Powell pada saat press con memberikan pernyataan bahwa oke, suku bunga bakal dipotong di tahun ini. Ya, itu akan menjadi nada dovish. Nada super dovish akan menjadi seperti ini jika Jerome Powell mengatakan bahwa akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 2 kali dan sudah dijadwalkan, yaitu di bulan September dan di bulan November. Jika sudah dijadwal seperti itu, maka itu akan menjadi super dovish bagi dolar. Ya, itu akan menjadi super dovish bagi dolar dan market akan melakukan price in terhadap USD, yang dimana berarti orang-orang akan membuang USD-nya. Kayak gitu. Ya, jadi harap diperhatikan sekali lagi, kalau ada keraguan-raguan dalam hal pemotongan suku bunga ataupun masih melihat data by data dan sebagainya, maka itu kan dianggap sebagai sikap yang netral, cenderung hawkish. Tetapi jika ada sikap dalam hal memastikan suku bunga bakal dipotong ataupun jika memang suku bunga akan dipotong dan sudah ada jadwalnya untuk pemotongan suku bunga, maka itu akan dinyatakan sebagai sikap dovish ataupun bisa menjadi super dovish. Ya. Jadi harap dicatat akan hal tersebut supaya kalian bisa tahu bagaimana pergerakannya nanti. Tapi kalau untuk saya sendiri, ya itu kan secara general umum ya. Kalau untuk saya sendiri sebagai pengamat yang sudah saya lihat kemarin-kemarin, untuk nanti malam saya rasa The Fed akan lebih bersikap berhati-hati, ya, cenderung netral dan ada mungkin netral ya, netral dalam artian ada nada yang hawkish, ada nada yang dovish. Jadi jika digabungkan mungkin cenderung akan netral. Ya, karena ya tahulah kalian Jerome Powell itu kata-katanya selalu membelibet gitu ya. Kadang kalau ada pertanyaan dari wartawan seperti CNBC, Reuters, kemudian apapun itu, biasanya itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar suku bunga, inflasi dan sebagainya. Maka jawaban dari Jerome Powell itu pasti bakal muter-muter ya, muter-muter itu aja, kadang nggak jelas apa yang ditanya, apa yang dijawab gitu kan ya. Makanya itu kalau Jerome Powell itu lebih bersikap netral, ada yang hawkish, ada yang dovish. Jadi nanti malam sih kayaknya gitu ya, netral, ada yang hawkish nadanya, ada yang dovish nadanya. Kalau sampai pure ada hawkish ataupun dovish ataupun menyatakan salah satu ya antara hawkish atau dovish, itu market pasti akan langsung bergerak. Tapi kalau misalnya pada saat press con itu market literally cuma naik turun dan begitu seterusnya,
Ya, itu berarti Jerome Powell memang yang saya kira ya bersikap netral, dan ada hawkish bercampur dovish itu. Oke, jadi hati-hati nanti malam. Oke, itu secara fundamental. Sekarang secara teknikal. Ada nggak kemarin yang ngambil buy di sini? Sesuai yang sudah saya planning di sini. Ini kalau kalian ada buy di sekitaran 2387 sampai 2385, itu kalian kalau ada yang entry buy di sini seperti yang saya buat juga, ketika dia break resistance, meretest ini dan target bisa sampai 2400, kalian sudah profit sejauh 136 pip. Dan kalau ada yang ngehold buy-nya sampai sekarang per video sekarang saya buat, itu kalian profitnya sudah sejauh 220 pip. Dan itu adalah analisa cuma-cuma ya, analisa yang gak ribet, cukup ngelihat ini aja ya. Oleh karena itu makanya kalau kalian analisa itu nggak usah terlalu ribet gitu kan ya. Jadi kalau ngelihat structure buy resistance kemudian breakout itu kayak ini ya, simple aja. Oke. Jadi coba kasih tahu di kolom komentar ada nggak yang nge-buy kemarin di sini. Walaupun sejatinya ya untuk masalah konfirmasinya itu ada di time frame M30 dan ini terjadi di jam 11 malam WIB ataupun di jam 12 malam WITA, dan saya ini jujur tidak ada nge-buy karena saya sudah menghilang ke alam kasur. Ya, ini sudah tidak ada nge-buy. Mungkin kalau ada yang nge-buy di sini ya pada saat jam 11 malam WIB atau enggak yang di Bali di jam 12 gitu kan. Ini instant buy seperti di sini ya. Instant buy di sini, stop lossnya taruh di swing yang di sini, di bawah di sini terakhir. Ataupun stop lossnya di sini mungkin yang ekstrim banget 200 pip. Ya, kalian udah profit juga ini 1 banding 1 tuh. Bahkan sampai tadi pagi ini 200 pip juga sama-sama ya. Jadi mungkin kalau ada yang profit buy di sini mungkin bisa share di kolom komentar ya. Oke, sekarang berarti level 2400 sudah lewat. How sekarang? How? Ini trendline juga sudah lewat, level 2400 sudah lewat ya kan. Saya akan ulang analisanya. Ya, saya akan ulang analisanya supaya kalian ngelihat juga dari ini saya delete aja lah semua ya. Oke, ini adalah penutupan monthly. Ingat, ini adalah penutupan monthly dan sekali lagi monthly saya expect-kan kalau ingin bullish di bulan depan, ingat kemarin sudah saya bagikan ada 2 syarat kalau nggak salah ya, kalau saya lupa ya. Jadi mohon koreksi kalau ada salah. Ingat saya adalah ini, dia harus close di atas high di bulan Juni ya. Ataupun syarat selanjutnya adalah dia harus close di atas 2431 yang dimana itu adalah high di tanggal 1 April ya, all time high sebelumnya di tanggal 1 April. Jika memiliki syarat close sekarang ya, baru saya ingat, dan lagi satu adalah di level 2400. Oke ya. Oke, berarti saya baru ingat ini. Minimum requirement adalah kalau ingin bergerak bullish, harga harus tutup di atas high di bulan Juni. Minimum requirement kedua adalah harus tutup di atas 2400, dan requirement yang paling penting jika memang market itu mau bullish signifikan di bulan depan, bulan Agustus, harus tutup di atas 2431. Ya, jadi otomatis kalau candle close di atas 2431, misalnya di 2435, 2440 mungkin ekstrimnya, atau mungkin di atas 2450, who knows, ya kan? Jadi bisa dipastikan bulan depan, bulan Agustus kita akan positif bullish sekali. Ya, tetapi walaupun misalnya tidak tutup di bawah 2431, masih ada cenderung bullishnya. Walaupun tidak tutup di bawah, walaupun tidak tutup di 2400, misalnya tutup di 2396 gitu kan misalnya, 2395. Ya, it's okay karena itu masih tutup di atas high di bulan lalu. Ya, itu masih oke, nggak masalah. Berarti ada ibaratnya kayak kekuatan bullishnya tuh diukur dibagi 3 ya. Ini kekuatan bullishnya kalau di atas 2387 ya ada kekuatan bullishnya, tapi masih perlu ada penyesuaian. Kalau di atas 2400 oke, sudah ada powernya sedikit ya kan untuk mengindikasikan market sekitaran 60% itu sudah bullish untuk di bulan depan. Nah, kalau tutup di atas 2431 itu sudah 80% market di bulan depan bullish, terkecuali ada news apapun itu ya, mengesampingkan news dan apapun itu ya.
Jadi ingat 3 level ini kalau kalian ingin melihat close candle monthly bakal seperti apa. Oke. Tapi kalau close candle monthly ingat ya, FOMC nanti apapun bisa terjadi, siapa tahu ya. Siapa tahu nih market tiba-tiba pada saat mau penutupan monthly itu bergerak turun dan tutup di 2380. Kalau tutup di 2380, kemungkinan di bulan depan kita masih bisa melihat pergerakan bearish yang cukup kuat. Ya. Kalau sampai di 2380, 2385 itu close-nya pada bulan ini, walaupun dia candlenya bullish, tapi secara candlenya ini rejection-nya bakal panjang sekali. Ya, memang kita akan bisa melihat kenaikan, cuman kenaikannya kemungkinan hanya sebentar aja sebelum lanjut turun ke bawah sih. Itu. Oke, jadi itu dari segi monthly, weekly tidak ada perubahan sama sekali ya, karena ingat ya, weekly kita ditutup dengan NFP. Monthly kita ditutup dengan FOMC. Jadi untuk weekly itu beda cerita, kita skip dulu. Dan di daily ini saya baru ada ngeh ya. Mungkin kalian bisa pause dulu videonya sekarang, ataupun bisa kasih tahu di kolom komentar bahwa saya baru tahu ya, benar nggak ini yang saya lihat. Mungkin bisa kasih tahu pandangan kalian juga yang nonton. Pergerakan ini itu hampir mirip dengan pergerakan yang di sini, dan ini hampir mirip dengan yang di sini. Coba kalian pause dulu videonya, silahkan komentar, benar nggak ini pergerakannya sama ya, yang naik ya, yang naik di sini, ini juga naik sama, dan yang ini turun, ini juga ini turun. Coba di kolom komentar ya, menurut saya sih ini sama. Ya nggak sama 1:1 sih, nggak kayak orang itu kembar, saudara kembar gitulah ya, walaupun bukan kembar identik plek ketiplek gitu kan, nggak. Saudara, ibarat kayak saudara kembar gitulah ya. Kenapa saya bisa katakan ini ibaratnya kayak saudara kembar? Ya saya ngelihatnya itu dari mana ya, dari sini ya. Ini bullishnya di sini bullishnya, di sini bullish, kemudian di sini ada sideways sedikit. Di sini juga ada sideways ya. Kemudian ada bullish power. Di sini ada bullish power. Kemudian ada sideways dan bullish power. Kemudian di sini ada bullish power. Kemudian ada di sini bearish power. Ada bearish power. Kemudian ada bullish power. Ada bullish power. Ada satu bearish. Bullish power lagi. Bullish power lagi. Kemudian di sini drop kencang. Di sini juga sama drop kencang. Dan di sini ada retracement sedikit, di sini juga ada retracement sedikit, kemudian drop lagi, di sini juga sama drop lagi. Dan sekarang ini naik lagi, ini pun juga sama naik lagi. Nah, kalau dilihat ini kan berarti sekarang penentuannya seperti di tanggal 7 Juni. Ya. Kalau nggak salah 7 atau 6 Juni lah ya. Karena kan ini kan hampir sama nih yang tadi saya gambar ya. Startnya dari sini, startnya itu perbandingannya dari 1 Mei dan juga di tanggal 27 Juni. Ini yang tadi saya bilang ya, kayak saudara kembar. Sekarang penentuannya seperti di tanggal 7 Juni untuk hari ini. Apakah 7 Juni bakal bergerak seperti ini, dropnya gila, berarti dia bakal begini dan begini ya. Apakah bakal begini nggak tahu ya. Apakah dia, ini ingat ya, ini kan di tanggal 7 Juni ini kita ada news yang tidak disangka, tidak diduga. Ya, ini gara-gara China yang stop beli emas karena di luar technical, di luar news, kalender dan juga apapun itu langsung drop. Ya, jadi ini ibaratnya kayak ada satu candle error di sini di tanggal 7 Juni. Tapi kalau secara price ya, kalau secara price karena dia sudah melewati resisten di sini, dia breakout, maka sejatinya ini harusnya bisa naik. Nah, karena ini sejatinya sudah breakout dari resisten, cuman yang di sini adalah ini belum breakoutnya dari sini ya. Untuk dari daily ini belum lewat, ini belum lewat. Jadi ibaratnya kalau di daily juga ini belum lewat. Nah, makanya saya bilang tadi, untuk pergerakan sekarang apakah akan meniru di tanggal 6 Juni atau meniru di tanggal 7 Juni. Yang saya lihat sih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalau saya ada salah ya mohon dikoreksi juga. Tapi kalau kalian ada misalnya setuju dengan pergerakan candle daily untuk sekarang ya, yang dimana ini pergerakannya hampir mirip ya, yang di sini dan koreksi turun dan juga koreksi turun. Jadi mungkin bisa saling berbagi pandangan supaya kita juga bisa lebih clear ya.
Oke, untuk daily sekarang ya kita secara daily otomatis kita sudah close di atas resisten ini ya. Clear banget kita sudah close di atas ini. Sudah tidak terjadi masalah, harga juga sudah selesai gitu kan. Langsung break di atas 2400. Nah, sekarang problemnya adalah market ini masih kejebak ke dalam support become resistant yang ada di daily juga. Sama-sama kejebak di sini. Ya, kalian mau buatnya di sini boleh, kalian mau buatnya di sini doang juga boleh ya. Tuh, di sini pun juga nggak masalah. Jadi kalian mau buat di sini, kalian mau buat di sini sama aja ya, karena ini sama-sama marketnya merespek satu candle demand kemarin ya kan. Jadi kalau kalian mau gabungkan sebenarnya sih sebesar ini. Ya, ini besaran dari zona support become resistance-nya yang ada di daily, walaupun dia sudah melewati 2400 tapi dia masih kejebak juga di resistance-nya yang ada di tanggal 23 Juli kemarin. Ya. Ini kalau kalian lihat ini market belum bisa break di atas ini. Ya, belum bisa break di atas dari daily-nya. Kalau daily berhasil tutup di atas 2420 ya, tutupnya seperti ini misalnya, tutupnya di 2421, maka itu bisa menjadi kecenderungan market bisa lanjut naik lagi, yang dimana jika pada hari ini tutup di 2420 secara monthly otomatis dia sudah melewati 2387, melewati 2400, dan itu positif banget untuk bisa bullish di bulan depan ya. Itu secara daily ya. Secara daily kita masih ketahan di area yang tadi ya, jadi harap diperhatikan ini areanya memang cukup lebar. Jadi kalau mau lebih clear, harga harus bisa tutup di atas 2420 untuk dari segi daily. Support daily masih sama ya. Ini support daily nggak berubah. Kemudian kalau kalian mau pakai ini resistance become supportnya yang ada di daily, it's okay. Karena ini berarti level 2400 ya. 2400 ini belum dites, jadi kecenderungan harga masih bisa meretest area tersebut. Oke. Jadi untuk daily ini ya, support terjauh ada di 2460, support terdekat berarti resistance become support di 2400 ya, atau enggak di 2393, 2395 ya, sekitaran itulah ya. Saya ambil tengah-tengahnya sih di sini di 2393. Kemudian resistance sekarang itu ada di 2415. Ya, jadi ini untuk pandangan daily-nya supaya kalian nggak bingung ini market kemana arahnya, dan kalau dia break salah satu dia bakal kemana. Oke, itu dari daily. Sekarang kita ke H4. Ke H4 di sini ya, bentar. Oke, H4 sih nggak begitu kelihatan di sini candlenya ya. Cuman yang bisa kita tarik adalah Fibonacci terakhir di sini swingnya ya, dari swing sini sampai sini. Market sudah melewati 61,8. Nah, tapi ketika dia melewati 61,8 itu hanyalah sebatas retracement untuk melanjutkan kenaikan. Karena seperti yang sudah saya bilang analisa kemarin, market itu bertumpuk ya. Di sini 61,8 ya. Kemudian di sini juga sama-sama 61,8-nya. Jadi ketika sama-sama 61,8 kita tunggu yang mana yang bakal menang. Ternyata yang menang adalah untuk melanjutkan kenaikannya ke atas, bukan untuk melanjutkan penurunannya. Ternyata market itu lebih prefer untuk lanjut naik ke atas di sini ya. Jadi dengan demikian, jika market itu menghendaki naik terus, potensialnya berarti secara level 1272 di H4 kita bisa membuat yang namanya support become resistance juga di sini. Yang dimana ini bertabrakan juga dengan Fibonacci 1272 yang ada di level 2453. Ya, jadi memang sih ini 78,6 belum lewat, 100% juga belum lewat, tapi karena dia sudah lewat 61,8 sih ya. Dan kalau memang bisa ngelewatin 78,6, kemungkinan ini market bisa naik sampai ke 100%, bahkan sampai ke 1272 di H4 di sini. Oke. Itu. Secara H4 untuk mencari titik area supply-nya di sini bisa saya infokan di sini nggak ada yang bagus sih ya. Tapi kalau dilihat untuk dicari resistannya ini, oh ini besar sih ya, ini besar areanya. Ini hati-hati ya, H4 di sini berdasarkan berdasarkan history, sorry. Ini
ini mengalami fake out di sini. Ya, ini mengalami fake out. Ini harga sekarang sudah ketabrak. Ya, ini harga sekarang sudah ketabrak walaupun tadi secara Fibo marketnya itu belum menyentuh 78,6. Lagi dikit sekali memang ya. Di 2414 ini harga tertinggi hari ini di 2412. Ya, lagi dikit banget sih. Jadi hati-hati kalau H4 ini close di atas area ini, hati-hati marketnya seperti ini ya. Hati-hati marketnya bisa seperti ini. Oh, sorry. Hati-hati marketnya bisa seperti ini yang dimana ketika dia naik ya, tiba-tiba langsung reverse ke bawah. Hati-hati. Oke, secara H4 seperti itu. Dan kalau kita cari area supply yang bagus sebenarnya ada di pucuknya ya di sini. Di sini sebenarnya untuk ini time frame 2 jam sih. Kalau time frame 1 jam ya sama lah ya di sini. Time frame 1 jam sama aja di sini. Jadi kalau kalian tahu istilah kayak yang di trader Malaysia itu kan yang namanya dominant break sell gitu kan, ya ibaratnya kayak gini. Satu candle bullish dihajar dengan 2 candle bearish secara berurutan dan secara terus-menerus. Jadi ibaratnya ada dominant break sell di sini. Apalah dominant break sell, dominant bearish, nggak tahu lah, saya lupa namanya. Tapi yang penting di sini sih area supply-nya ya. Yang tadi saya bilang berarti area supply-nya itu mendekati level 100% ya di sini. Level 100% di sini. Jadi kalau kayak gitu kita mau nge-buy atau nge-sell untuk saat ini secara time frame H1 sekarang. Ini masih bisa naik ya, ini masih bisa naik dan ini jelas banget kita punya resistance become support yang ada di H1 juga ya kan. Nih. Di sini kita bisa pakai untuk sekarang ya, ini kita bisa pakai sebagai resistance become supportnya. Dan kebetulan ini market hari ini open, kebetulan di sini juga ada candle nggak punya ekor di 2399. Kemungkinan sih market bisa meretest ini, kemungkinan loh ya, tapi nggak tahu tiba-tiba market lari ke atas ya sudah ya. Untuk area demand terdekat ada di sini ya, ketika market itu lompat ya, di sini area demand terdekatnya yang ada di 2388, berarti sama kayak kemarin ya. Berarti di sekitaran 2385 sampai 23 ya, percampuran di sini. Kemarin saya gambarkan di sini. Nah, ini berarti supportnya, kemudian di sini juga ada demandnya. Jadi lebih baik saya ngelihatnya ini sebagai demand aja. Untuk supportnya yang saya pakai adalah di sini. Ini adalah resistance become supportnya. Nah, lebih clear. Jadi kalau dilihat di sini berarti ada di sekitaran harga 2398, 2399 seperti ini. Ya, untuk area demandnya berarti bisa pakai yang paling bawah sebagai level area supportnya yaitu di harga 2385. Di harga 2385. 2385. Karena kalau dilihat sekarang ini di time frame M30, M15 ini marketnya benar-benar berhenti di area drop base drop juga ya kan. Drop base drop kemudian marketnya berhenti. Nah, kalau dicari bisa nggak nge-buy tipis sekarang di Asia ataupun nanti pada saat London. Ini nggak ada sih yang bisa saya pakai ya. Ini literally nggak ada yang bisa saya pakai di sini karena ini marketnya benar-benar break di atas 2400. Belum ada retest sama sekali. Kalau ini secara H1 ini bisa nggak di-buy sekarang dengan candle seperti ini? Kalau yang saya lihat ya, M30-nya ini masih running, M15, M5. Secara M5 sih sudah ada bullish engulfing sebenarnya. Tapi kalau saya mau entry kayaknya nggak mau entry sih. Saya nggak mau entry karena ini nanti malam ada news, jadi sebaiknya saya lebih baik mengamankan equity daripada harus berjibaku dengan market yang saat ini ya. Tapi kalau kalian pada saat nonton sekarang harga masih di sekitaran 2405, 2406 dan ingin ngebuy boleh, tapi jangan di stop, jangan dibawa terlalu lama. Dalam artian stop lossnya pun juga jangan terlalu panjang. Stop lossnya pun bisa di sekitaran 2402 ya.
2402 itu berarti di bawah swing shadow-nya di sini. Ya, swing shadow-nya di sini dan juga melewati zona area demand-nya. Jadi kalau area demand-nya pecah, ya udah berarti kemungkinan di marketnya bisa turun meretest 2400. Tapi kalau kalian nggak mau nge-buy di sini dan ingin nge-buy di sini, ya nggak masalah. Berarti kalau ingin nge-buy di sini, berarti kalian nanti stop loss-nya yang bisa dipakai adalah di harga 2394, 2395 atau enggak di 2394,5 itu masih oke. Ya, ingat ini resisten become support di 2398, 2400 sampai 2397. Kalau misalnya nggak nemu pembalikan di sini, ya kita tunggu aja di sini ya. Kita tunggu aja di sini di sekitaran 2390, 23 ya benar 2390, 2387 sekitaran sini baru kita bisa buy. Karena kalau diukur sekarang ya dari sini sampai sini, ini kan sudah selesai 61,8-nya. Sekarang kita geser dari sini sampai sini. Maka ditemukanlah 38,2 ada di 2396 ya. Ya mepet lah dengan 2398. Jadi kemungkinan sih marketnya jika ingin nge-buy di sini ya, marketnya kemungkinan bisa membuat yang namanya whipsaw, dalam artian market itu turun dulu kemudian reverse naik. Nah, kemudian dibawa ke time frame kecil, ada pembalikan kuat, nanti bisa nge-buy di sana dan stop loss-nya berarti di bawah swing tersebut. Ya. Dan di sini area demand-nya adalah percampuran antara 50% Fibo dan juga 61,8 Fibo-nya. Jadi kalau misalnya di sini nggak nemu pembalikan misalnya, ya udah kalian tunggu di 50% dan juga 61,8 Fibo yang kebetulan ini juga adalah area demand-nya. Oke, jadi hati-hati ya untuk hari ini. Ingat ada FOMC dan hari ini adalah penutupan candle monthly. Dan tadi sudah saya katakan juga ya bagaimana jika nada hawkish, nada dovish supaya kalian tahu pergerakannya seperti apa. Oke, dan kalau misalnya market berekspektasi bahwa pergerakan hari ini adalah bisa naik, ini harus break dulu ya. 2430, 2431, pokoknya high yang di sini itu harus di break semuanya ya. Ataupun di M30 mungkin yang bisa saya kasih adalah di sini 2432. Kalau 2432 berhasil dilewatin secara daily ya, otomatis daily close di atas 2432 dan monthly juga tutup di atas 2432. Oke, make sense, kita bisa lanjut naik sampai 2450 ya, sampai di time frame H4 tadi support become resistant di 2455, 2453 tadi. Dan 1272 Fibo-nya juga ya kan, bisa sampai sana. Oke, yang penting tembok terakhir adalah di sini, besar area supply-nya original di sini. Kalau mau nge-sell di sini gimana? Boleh. Yang penting kalian nanti kalau ingin nge-sell di sini, stop loss-nya taruh di atas 2432. Terserah mau di 2435, 36. Karena ini adalah stop loss-nya besar ya, di atas 100 pip. Jadi harap diperhatikan ya. Jangan hanya asal open tanpa kalian memperhitungkan SL-nya. Ini SL-nya 100 pip. Jadi kalau kalian nggak kuat 100 pip SL-nya ataupun di atas 120 pip, sebaiknya kalian jangan open, nggak masalah. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jikapun kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun nanti pada saat saya sesi live. Nanti sore sih live-nya itu lebih ke Q&A sih sebenarnya. Untuk open posisi saya rasa nggak ada. Ya, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan nanti pada saat live juga boleh. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.